Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga dapat bergabung kembali di awal tahun ini dalam rapat perdana kita ya untuk sekolah di bawah binaan saya. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu semua juga sudah memulai kegiatan-kegiatan di awal tahun ini dengan semangat yang baru ya, dengan beberapa rencana perbaikan menurut capaian yang sudah ada. Pada hari ini saya Bapak Ibu karena kalau keliling untuk hari ini saya ingin beberapa hal ingin sampaikan. Mikrofon. Yang pertama bahwa kemarin telah terjadi rotasi ya, juga ada promosi terhadap teman-teman kepala sekolah ya, baik yang sudah memasuki ataupun akan memasuki masa pensiun ya, juga ada yang mendapat demosi. Itu adalah keputusan pimpinan. Yang penting Bapak Ibu dari yang sesuai saya sampaikan kemarin di grup bahwa kita masih juga di tempat yang sama Bapak Ibu ya Pak Agus ya. Ya, mudah-mudahan saya berharap kalaupun berubah tahun depan ya. Ini harapan saya demikian. Karena evaluasinya memang harus per tahun ya. Bapak Ibu, mungkin yang sangat penting saya sampaikan menyangkut dengan pertama sekali adalah SKP. Ya, SKP Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu sedianya kalau memang sudah selesai semua PKG Bapak Ibu guru, demikian. Ya. Nah, kalau itu sudah selesai berarti Bapak Ibu sudah meneruskan SKP-nya. Ada beberapa hal terkait SKP. Mungkin ada Permen 8 ya, Permen PAN nomor 8 2021 ya, itu mengharuskan Bapak Ibu dan juga kami itu per semester. Namun Dinas Pendidikan Aceh sampai hari ini ya belum memutuskan seperti apa. Silakan Bapak Ibu ajukan saja yang lama itu, nanti kalau itu sudah selesai ditandatangani berarti masih digunakan seperti itu ya. Namun yang pasti saya dan teman-teman pengawas tidak bisa lagi menggunakan SKP yang model tahunan, tapi harus semesteran. Sampai hari ini masih diminta tunda dulu untuk mengajukan SKP. Mudah-mudahan pada awal Februari bagi kami pengawas itu bisa. Nah, Bapak Ibu guru tentu sudah saya verifikasi kecuali SMA 1 Sungai Mas. Ya, silakan saja diajukan ke cabang dinas. Ya, menyangkut dengan format. Saya pikir juga sama. Kalau dinas masih mau seperti itu, silakan lanjutkan saja. Ya, nah, ini karena nanti yang menggunakan pun, yang menggunakan sebagai syarat ADN juga dinas pendidikan. Bapak Ibu, untuk capaian, ya, saya sebenarnya ingin share sedikit, tapi enggak usah dulu, nanti di akhir saja. Bapak Ibu perlu sampaikan paparannya mungkin tidak usah lama, 3-5 menit. Pertama menyangkut bagaimana tentang evaluasi 2021, apakah sudah selesai semua laporan, baik itu masalah anggaran juga yang lain. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan di bulan Januari ini, apa yang sudah dan akan Bapak Ibu lakukan, terutama menyangkut dengan program kerja. Karena apa? Karena jangan lagi nanti Bapak Ibu di tengah semesteran sibuk dengan RKS, uangnya sudah digunakan tapi RKS-nya belum selesai-selesai. Jadi saya harapkan tim kerja Bapak Ibu aktifkan di Januari ya. Kalau sudah selesai draftnya nanti jadwalkan ya, tim kirim ke saya ataupun informasikan, saya akan hadir di preview saja ya, di preview. Jadi harus lebih cepat, lebih baik. Menyangkut dengan yang ada komite, ada peran uang komite, ya, ada bantuan komite, itu silakan disinkronkan saja. Yang tidak berarti cukup dengan dana bos saja. Oke, Bapak Ibu,
cukup itu saja. Saya mulai. Silakan Pak Sumardi sesuai dengan yang sudah saya kirim jadwalnya untuk menggunakan forum ini 3-5 menit menyampaikan menyangkut dengan hal tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kita persilakan Pak Sumardi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama menyangkut dengan SKP, mungkin saya sambung sebagaimana disampaikan oleh Bapak tadi. Semalam juga ada bahwasanya itu SKP 2021 pihak kepala sekolah sedang diverifikasi di sana. Kalau memang ada nanti kesalahan ketidaksesuaian, nanti berarti itu langsung kita ketahui. Mudah-mudahan sebagaimana disampaikan oleh Pak Mufis tadi. Untuk sementara kita tetap pegang itu dulu yang 1 tahun karena yang semesteran belum ada. Ya. Baik, itu menyangkut dengan SKP. Selanjutnya untuk masalah persiapan, di punya 2021, alhamdulillah seluruh kegiatan sesuai dengan RKS dan hasil review RKS yang kita laksanakan pada bulan November itu review tahap ketiga, alhamdulillah sudah terrealisasi 100%. Selanjutnya untuk program 2022 kami sudah membentuk tim pengembang sekolah sebagaimana lazim biasanya itu kami membagi kepada 8 sesuai dengan 8 standar. Maka ada tim-tim kecil nanti di situ akan dibuat satu program penyusunan program masing-masing. Selanjutnya nanti kami akan mempresentasikan sebelum kita pada saat review tahap akhir yang kita juga hadirkan dengan komite dan juga pengawas sekolah di hadapan seluruh dewan guru. Itu nanti pada sesi terakhir sebelum draft itu dibakukan, kita usahakan pada awal Januari itu untuk RKS itu tuntas. Selanjutnya kalau memang nanti ada perubahan, kami akan mereview RKS seiring dengan berjalan pada saat dalam perjalanan program kerja, karena di SMA Agra Bangsa itu ada 3 sumber kalau memang benar adanya itu keluar dana boarding sesuai dengan pengalaman di 2020. Tapi untuk tahun ini kami belum bisa memastikan karena belum ada satu keputusan bahwasanya ada atau tidaknya dana boarding. Mungkin yang bisa kami pastikan itu hanya 2, yaitu dana komite sebagaimana biasanya dan juga dana BOS reguler. Nah, mungkin untuk RKS kami padukan antara dana komite dan dana BOS yang saling mengisi tapi tidak kompatibel sifatnya. Mungkin itu sementara Pak. Mikrofonnya nggak hidup, Pak. Mikrofon Bapak nggak hidup. Oke. Pak Sumardi, kapan dapat menjadwalkan untuk review ataupun preview program 2022 RKS-nya? Jadi karena kemarin sudah ada jadwal untuk presentasi, mungkin setelah jadwal presentasi nanti Pak kita siapkan. Kami usahakan di awal Februari nanti Pak. Berarti setelah tanggal 27 ya? Ya, ya Pak. Oke, terima kasih Pak Sumardi atas penyampaiannya. Saya hanya ingatkan sekali lagi SPG BOS ya. SPG BOS ya, itu Bapak dengan tunda-tunda itu harus selesai. Tiba-tiba nanti ada tim, entah siapa, kita tidak lagi tergopoh-gopoh ataupun merasa dikejar-kejar karena belum siap SPG. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sumardi. Pak Sama-sama, Ibu Pak. Ya, Bu Fitri ya, silakan Bu Fitri, SMA 1 Ubun. Bu Fitri, suaranya belum bisa kami dengar. Bu Fitri bisa dengar suara saya? Bu Fitri? Pak Sumardi bisa dengar suara Bu Fitri? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Jadi kan nampaknya saya pun agak goyang nampaknya, Pak. Oh gitu ya. Baik, Bu Fitri. Belum bisa keluar suaranya, Bu. Ya, Bu Fitri. Sebentar Bu Fitri ya. Boleh kalau misalnya begini.
boleh keluar dulu nanti masuk lagi, mungkin ada kredit ya. Kita persilakan dulu Pak Agus ya. Oke Pak Agus. Baik, Pak. Sabar dulu Assalamualaikum ya, belum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Pembina, Pengawas Pembina Pak Muklis, Ya. Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, saya akan menyampaikan ketuntasan program 2021. Alhamdulillah semuanya sudah tuntas, SP-nya sudah siap semuanya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan dana BOS pun sudah kami laksanakan sepenuhnya. Walaupun ada hal-hal yang masih kurang, itu akan kami selesaikan secepatnya. Kemudian menyangkut SKP juga mungkin insya Allah akan saya selesaikan secepatnya. Kemudian seperti Bapak Semadi bilang tadi juga masalah rapat tentang LKS 2022, mungkin insya Allah setelah presentasi nanti pulang dari Aceh akan saya laksanakan di sekolah saya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin mohon maaf Pak, mungkin selama 2021 mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, terutama di bagian Zoom meeting ini. Mungkin memang kadang-kadang jaringannya bagus, kadang-kadang kurang bagus Pak. Ini saya pakai hotspot. Kalau jaringan WiFi memang nggak bisa pakai, Pak. Ini hotspot pun mungkin alhamdulillah hari ini saya taruh HP di luar, Pak. Ya. Jadi saya pakai hotspot, Pak. Ya. Mungkin itulah kekurangan saya, mungkin menjadi kendala sehingga saya seperti ini masih belum dipromosikan. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak yang sudah mati-matian membela saya dengan Pak Aziz dan juga kawan-kawan yang lain, sehingga saya masih tetap di sini walaupun sebagai PLT. Ini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada pengawas pembina karena itulah kekurangan-kekurangan saya mungkin. Memang saya sadari memang banyak kekurangan Pak, walaupun mungkin secara kasat mata bisa kita lihat perkembangan sekolah kami, namun mungkin di sisi yang lain itulah yang menjadi patokan utama bagi penilai yang ada di provinsi. Mungkin sehingga saya seperti ini, jadi masih diombang-ambing nih di dalam gelombang nampaknya Pak. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak pengawas pembina, mungkin dengan hal ini Bapak jadi malu di tingkat provinsi Pak. Kemudian untuk program 2022 seperti biasanya kami juga akan merealisasi program-program dari waka-waka sesuai dengan tupoksinya. Kemudian juga di bagian pustaka juga kami sesuaikan, mengenai buku juga akan kami sesuaikan nanti, pengadaan buku, pengadaan bahan-bahan lab juga kami sesuaikan sesuai kebutuhannya. Kemudian juga peningkatan guru, kompetensi guru juga akan insya Allah kami laksanakan juga. Terakhir juga masalah semua kegiatan-kegiatan siswa juga kami insya Allah ikut andil berpartisipasi, dan dalam hal ini mungkin kami akan mengadakan atau melaksanakan kegiatan story berupa les-les sebelum mengikuti kegiatan olimpiade tertentu yang akan dilaksanakan oleh dinas. Mungkin untuk sementara itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus tidak perlu risau tentang yang kondisi hari ini, tapi bersyukur pada Allah bahwa kita masih dapat bergabung bersama. Ya, lain-lain mungkin tidak usah kita sampaikan di sini. Nanti akan ada kita bertemu secara langsung ya Pak Agus ya. Tetap semangat ya Pak Agus ya. Gitu. Baik, Pak Agus sedikit saya tanyakan menyangkut dengan kegiatan yang belum selesai, kan ada satu lagi ya Pak Agus kemarin di IHT ya. Ada satu lagi paket Pak Agus, bisa nggak, tadi Pak Sabah ini menyampaikan nggak bisa hari ini, tapi saya minta harus selesai sebelum paparan ke Banda Aceh tanggal 27 Pak. Ya. Baik Pak, itulah Pak Sabah ini ada juga tadi konsultasi dengan saya, katanya Bapak minta hari ini, tapi
kami tidak akan delay atau cancel, tapi tetap kita laksanakan. Mungkin insya Allah besok Pak, dengan lusa boleh Pak. Kalau besok itu sudah janjian dengan Bu Fitri ya Pak Agus. Lusa saja ya. Oh lusa Pak ya. Nah ya. Tapi 2 kali pertemuan lagi Pak ya. Ya, ya. Ya, boleh Pak, berarti lusa Pak ya. Iya. Hari Oke, Kamis ya. makasih Pak Agus ya. Sama-sama. Segera bentuk tim untuk RKS ya. Itu pesan Insyaallah, saya. Pak. Nanti dijadwalkan kapan bisa dipaparkan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Bu Fitri, coba dites suaranya. Bu Fitri, Bapak Ibu bisa dengar suara Bu Fitri? Belum Pak. Belum bisa Bu Fitri. Aduh. Belum bisa. Atau Bu Fitri bisa pakai dengan HP ini pakai apa Bu? Pakai laptop. Coba masuk. Ini biarkan saja Bu. Ibu masuk satu lagi dengan HP coba. Ya. Saya lanjut dulu ya Bu Fitri ya. Silakan Pak Ahmad Sadikin, SMA Negeri 1 Wilayah Barat. Baik. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina, rekan kepala sekolah, beserta Zoom meeting pada hari yang berbahagia ini. Mohon maaf juga pada kesempatan ini kebetulan kami jaringan dalam kondisi sangat terganggu dan baru bisa masuk sekitar 2 menit lalu. Mungkin membaca juga informasi yang belum saya tahu dari teman-teman sekalian. Kemudian dapat kami informasikan bahwa kami informasi kepada Bapak bahwa terkait dengan masalah SPJ pada tahun 2019-2020 itu alhamdulillah sudah kita selesaikan dan sudah kita serahkan ke Pak Cabdin. Selanjutnya mungkin penanganan cabang dinas. Kemudian untuk program-program 2021 alhamdulillah sudah rampung. Kita laksanakan, tinggal hal menyusun surat pertanggungjawaban atau SPJ, itu sedang kita proses. Kemudian untuk tahun 2022 kita rencanakan akhir pada Januari ini akan kami juga mengundang Bapak untuk memfasilitasi dalam proses penyusunan RKAS. Yang sedikit-sedikit sudah kami mulai penyusunannya Pak. Tapi belum sempurna dan insya Allah nantinya setelah akhir Januari ini kami rencanakan paling lambat akhir Januari sudah dapat kita susun dan sempurna setelah nanti Bapak yang akan memfasilitasinya. Kemudian terkait dengan program-program lain, alhamdulillah pada proses pembelajaran sudah lancar, sudah kita laksanakan sebagaimana mestinya sampai dengan hari yang berbahagia ini. Kemudian juga dapat kami informasikan tentang lingkungan sekolah, Pak. Memang lapangan upacara ini mungkin sebagaimana Bapak juga pernah berkunjung ke sekolah kami dalam kondisi masih sangat memprihatinkan, dan juga tadi pagi kami telah menghubungi pihak rekan-rekan tersebut untuk membantu proses rehabilitasi tersebut. Karena mereka berjanji bahwa setelah dihancurkan lewat angkutan material katanya akan direhab. Tapi ada juga 50% sudah menyetujui untuk rehab tersebut, namun belum terrealisasinya. Nanti kalau nanti kunjungan Bapak atau pihak dinas ke sini, kenapa amburadul sekali? Inilah penyebabnya Pak. Sebelumnya kita bagus, alhamdulillah, tapi setelah kejadian angkutan material sudah sangat berantakan. Dan itu telah kita hubungi kembali dengan pihak tersebut. Mudah-mudahan mereka masih mau untuk memfasilitasinya. Tapi nampaknya mereka sudah nggak angkat HP lagi. Ya, oleh karena itu kita juga pada tahun 2022 ini ya apapun ceritanya kita olah sendirilah. Ya, kalau memang dalam minggu ini tidak ada pegangan kita tidak akan buka sendiri. Tapi sudah memberikan modal sendiri itu persoalannya. Kemudian saya kira nggak ada yang lain, saya kira sudah kami sudah rampung. Kemudian nantinya juga kami perlu masukan-masukan dari Bapak dan teman-teman untuk langkah ke depan. Saya kira demikian Pak, informasi sekilas tentang kondisi di wilayah barat. Tapi inilah yang perlu kami informasikan juga seperti yang Pak Agus katakan, kami di sini kondisi jaringan memang sangat terganggu Pak. Kadang-kadang zikir sudah kita buka, sudah putus, begitulah kondisinya. Dan WiFi sudah juga dibangun oleh pihak mereka, katanya itu sudah lebih bagus lagi, sudah dikonek langsung ke jaringan lain, jadi bukan lagi sistem nembak. Mudah-mudahan ke depan ini sudah lebih bagus. Demikian saya pikir, mohon masukan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad harus rencanakan alternatif ya, alternatif untuk lapangan itu bila perlu nanti rencanakan gotong royong masalah saja, tapi disiapkan makan minumnya oleh sekolah, ya, libatkan semua anak, cari hari yang terbaik, ya, tidak kondisi hujan, ya, itu mau tak mau Pak. Satu lagi Pak, menyangkut dengan pemasangan kembali Pak Pimbok, gimana Pak Ahmad?
Oh ya, juga telah kita hubungi pihak rekanan. Tadi katanya berhubung, ini teknis di dinas, Pak. Katanya untuk tahun ini sudah di pending dengan alasan tidak siap bekerja karena dengan terbatasnya waktu. Maksudnya yang bongkar jalan itu Pak, yang di jalan masuk itu kan dibongkar Pak temboknya. Itu kan harus pasang balik. Sebenarnya itu mereka yang pasang kembali. Tapi sampai saat ini ternyata kita pulang hubungi mereka, WA-nya tidak dibalas, teleponnya juga tidak dibalas. Cuma itu khususnya masalah Papimda itu juga kita ambil inisiatif Pak, kami akan pasang sendiri itu. Oke, Pak, makasih ya. Baik, makasih Pak Mas Rikin dari Satu Wilayah Barat ya. Kita cek kembali status Ibu Fitri. Bu Fitri bisa tes suaranya? Dengan yang mana Bu? Dengan yang HP silakan. Bapak Ibu bisa dengar suara Bu Fitri? Belum, Mbak. Belum ya? Saya juga belum bisa Belum. dengar. Itu masih di unmute tuh, Pak. Dua-duanya masih di Bu unmute. Fitri, coba ya sudah. Sudah, Pak. Ya, silakan Bu Fitri, silakan. Yang dengan HP itu yang aktif tuh. Ya, silakan. Iya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak-Bapak kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang akan saya kerjakan. Untuk SKP guru sudah selesai semua dan telah diverifikasi oleh pengawas. Untuk RKAS kami untuk sekarang belum duduk untuk menyusun RKAS. Nanti akan kami bentuk dulu tim pengembang sekolah. Sementara yang kegiatan sekarang kami lanjutkan aja kegiatan program tahun-tahun yang lalu. Sedangkan LPJ itu sudah selesai dan sudah diserahkan ke dinas tepat pada tanggal 7 Januari 2021. Sedangkan SPJ-nya sedang diselesaikan oleh Pak Syafi'i selaku bendahara. Untuk kegiatan Zoom setiap harinya, kami sebenarnya terkendala juga Pak dengan jaringan internet. Tapi kadang-kadang terpaksa cepat-cepat saya menghidupkan hotspot HP saya untuk konekkan ke layar komputer sehingga jangan sampai terputus. Takut nanti bukan apa, Pak Sekda kan senang dia dengan saya Pak, jadi selalu dipanggil 003. Mana tahu untuk kedepannya karena nomornya sudah berubah, mungkin dia udah lupa. Nggak lihat orangnya Bu. Ya. Jadi untuk IHT tahun 2021 itulah satu kali pertemuan lagi dengan Bapak. Insya Allah kita besok siang akan selesaikan karena pelaporannya sudah kami buat ke Pak Kaca karena sertifikatnya sudah keluar. Jadi untuk kita masukkan di SKP guru-guru. Ya. Gimana? Sudah Bu Fitri? Ya, sudah Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Mengenai RKAS, silakan Ibu nanti mengaktifkan timnya. Yang penting di Februari saya berharap nanti akan dapat di preview dan review ya, biar tuntas. Iya Pak. Ya. Nanti sebelum Pak setelah kami susun, ya. Kami berharap seperti tahun yang lalu Bapak untuk mengecek kembali RKAS pasti ya, itu pasti. Yang sudah kami susun. Semua sekolah saya akan gilir nanti siapa yang lebih siap akan siap saya menerima jadwal dari Bapak Ibu. Makasih Bu Fitri. Silakan selanjutnya ini kita persilakan kepada Bu Eka ya, Bu Eka. Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati Bapak Pengawas, Pak Mukhlis, rekan-rekan dari Kepala SMA, SMK yang sudah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, saya akan melaporkan tentang realisasi tahun 2021. Di tahun 2021, untuk pelaporan BOS, Alhamdulillah sudah selesai di akhir Desember kemarin. Kemudian kegiatan yang sudah diprogramkan yang sepertinya setiap hari ada Zoom, kami juga berjalan, kami libatkan juga siswanya. Terus ada kegiatan setiap 1 minggu sekali, kami adakan program
seperti makan bersama ekstrakurikuler itu, masak bersama siswa-siswi kami untuk kemandirian mereka, untuk melatih kemandirian mereka, itu alhamdulillah juga berjalan di tahun 2021, dan di setiap harinya mereka untuk melatih siswa-siswi dalam hal berbagi dengan cara makan bersama setiap hari di sekolah kami juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu di tahun 2021. Untuk peningkatan mutu yang kami programkan, kami panggil tutor dari luar di 2021, itu alhamdulillah sudah selesai juga, Pak. Itu yang program yang di tahun 2021 kemarin. Nah, untuk program kami di 2022, untuk RKAS-nya kami sudah duduk dengan tim pengembang, cuma belum lengkap, Pak. Belum lengkap, tanpa adanya Bapak mungkin belum lengkap kami ini, masih merancang sedikit-sedikit baru tentang RKAS di tahun 2022 ini, Pak. Mungkin jadwal yang seperti ibu-ibu Bapak yang lain katakan tadi, nanti kita akan sesuaikan untuk bersama Bapak duduk kembali, Pak. Nah, untuk program yang lainnya, sama seperti yang di program di 2021, alhamdulillah kami akan juga kasih ini untuk program di 2022 ini lagi, apa yang sudah diprogramkan di 2021. Dan ada penambahannya lagi, Pak. Nanti di sore harinya kami akan membuat program perencanaan yang anak-anak asrama yang tinggal di SLB Rahmatillah ini akan kami buat kegiatan khusus, baik itu olahraga maupun dengan ekstrakurikuler yang lainnya, Pak. Itu saja mungkin, Pak, yang bisa kami laporkan untuk sekarang ini. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Eka. Ya. Iya, Pak. Saya juga mengucapkan selamat atas terpilih sebagai calon untuk sekolah penggerak, Bu Eka ya. Juga tadi saya kepada Ibu Putri bersiap-siap saja untuk isu berikutnya ya. Silakan Pak Ferry. Mana Pak Ferry? Pak Ferry masih aktif, Pak Ferry? Masih di ruang ini? Masih, ya, Pak. Pak Ferry menyampaikan kendalanya apa sehingga saya belum terima apapun yang dievaluasi, apakah PKG juga SKP. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak, suara, Pak? Jelas, jelas, Pak. Jadi kendala saya, Pak, yang pertama kali yaitu menyangkut tentang guru-gurunya, Pak. Ya. Guru-guru, kekurangan guru kami, kemudian dalam pembayarannya, Pak. Jadi kan saya banyak ngambil putra daerah di situ untuk honor. Ya. Jadi kami kan bayar itu aja sudah membengkak, Pak. Sejak saya di situ ada 5 orang yang guru-guru baru di situ, Pak. Karena nggak dibayar sama provinsi. Mengenai SKP tadi udah di PKG udah saya kirim tadi, Pak, ke Google Drive. Kendalanya kemarin udah saya kasih sama saya suruh buat sama tim dari saya juga. Kemudian beliau sakit, Pak. Tim kami tadi 1 orang yang tukang tulisnya itu sakit. Jadi saya mohon maaf juga tadi ada persoalan itu. Mengenai RKAS SPJ untuk 2021 sudah selesai, Pak, tinggal diteken aja, Pak, semuanya. Untuk yang lain nggak ada persoalan, Pak. Jadi itu aja, Pak, laporannya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baik, Pak Ferry ya. Pak Ferry harus semangat ini. Ini kan kalau dari segi usia Pak Ferry, ya Pak Agus ini kan lebih muda ya. Pak Ferry harus sering-sering berkomunikasi yang saya minta. Jangan menunggu saja dari saya. Ya, silakan menggunakan saluran. Ada kendala sesuatu sampaikan, jangan didiamkan. Ya, ya. Pak. Kita tidak akan bisa selesaikan sesuatu secara sendiri-sendiri ya, kita harus bersama-sama ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sudah dapat gambaran bahwa bagaimana kesulitan selama ini ya, seperti tadi beban biaya guru honor dari Pak Ferry ya pada guru yang tidak cukup. Barangkali Pak Ferry jangan henti-henti, jangan jemu untuk menjumpai Capdin bagaimana untuk menambah formasi kontrak kita kalau masih ada tersedia
di Dinas Pendidikan. Kalau tidak lagi Bapak Ibu bersama-sama semua juga antisipasi. Kalau iya nanti 2023 tidak ada lagi boleh tenaga honor, ini kan sudah kalang kabut semua nanti. Ya, akan P3K semua. Kita orang-orang kita, teman-teman kita, keluarga kita di sini susah betul lewat P3K. Ya. Nah, Bapak Ibu, menyangkut dengan ke depan, saya pikir mulai dari sekarang Bapak Ibu semua harus punya peta, harus punya peta. Silakan analisis dari yang sudah, apa yang menjadi prioritas, tuangkan dalam rencana kerja, ya. Kalau ada uangnya dalam RKS, ya seperti itu, ya. Jadi mulailah dari analisis, tidak mereka-reka, tidak tiba-tiba. Jadi Pak Agus, ya, perbaiki rencana. Jangan nanti kita tidak mungkin lakukan IHT di bulan April ataupun Maret. Jangan rencanakan di tahap 1 uangnya, ya. Jadi saya ingin ajak Bapak Ibu real saja kita, ya. Oh, ini dapat di bulan November, rencanakan di tahap ketiga atau sebagai apa Bapak Ibu mampu lakukan, sehingga tidak SPJ sudah selesai, kegiatan belum, ya. Kita mulai ke depan jangan lagi seperti itu, ya. Satu lagi, kemarin ada komitmen saya dengan Bapak Ibu menyangkut dengan LMS, ya, kita gotong royong, tapi sampai hari ini itu Pak Ahmad yang sudah kemarin selesai. Saya ingatkan kita gotong royong kita kemarin berapa? 300.000 per orang, ya. Dan itu bisa nanti kita pakai sampai Oktober, Bapak Ibu. Ya, saya ini sudah ada waktu akan mengisi modul juga informasi di situ. Akan nanti ke guru Bapak Ibu nanti boleh dicek, akan saya minta tagih apa hasil kerjanya, ya, bermacam-macam tergantung bagaimana tugasnya. Seperti kalau di SIM alam balik pasti akan saya tagih analisis, ya, karena sudah kita IHT juga SMA 4 sudah. Ya. Tapi Pak Peri belum ada isu apa-apa tentang peningkatan mutu guru, ya. Silakan Pak Peri, walaupun uangnya sedikit, ya sedikit juga langsung lakukan. Minimal ada satu paket misalnya, ataupun satu materi boleh, jangan kosong, ya. Nah, jadi Pak Ahmad juga belum ada di 2021. Silakan ada di 2022 minimal ada sekali Bapak Ibu memberikan hak guru, ada peningkatan kompetensi. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya pikir itu saja yang kita bicarakan pada hari ini. Selamat berkonsentrasi, ya, semuanya tidak ada perubahan dengan rencana kerja. Saya pikir silakan update, ya, semuanya, ya. Saya akan mendorong Bapak Ibu untuk lebih maju, ya, Pak Agus, ya, perbaiki FD-nya. Ya, tidak usah Bapak Agus ragu-ragu ini saya ini PLT gimana, takut, tidak usah. Saya selalu katakan lakukan tindakan yang diperlukan untuk memberiakan tim sekolah, ya, tidak usah ragu. Keraguan-raguan kita menyebabkan orang lain juga ragu, ya. Kalau kita ragu, orang lain juga ragu-ragu, jadi tidak usah ragu, ya. Jadi keluarkan prinsip bahwa kita bisa. Terima kasih atas partisipasinya, ya, sudah bergabung. Saya mengucapkan bahwa kita ini bekerja sesuai tupoksi, ya, yang tujuannya adalah supaya layanan pendidikan kepada anak terjadi secara optimal, ya. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri, ya, supaya kita selalu mendapat petunjuk untuk kerja yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.